yang harusnya downshift ke gigi 3, saya downshift ke gigi 2. Jadi motornya terlalu gerung. Pas saya buka wiper, saya sesak napas, Pak. Saya sedang Iya. pas ngerem depan, ban depan saya hilang, ceklak. Pas jatuh, tangan duluan, baru kepala. Tak. Saya pas buka, astagfirullahaladzim, bocor, Pak. Bocor di pelipis ini. Sudah ada bukti nyata tanpa airbag dan tanpa helm kalau jatuh brak. Ya sudah pasti kalau Kesalahan. ke rumah sakit ya berangkat ya menuju ke sang pencipta ya. Iya. Nah, tim ini berarti kamu bisa pindah-pindah. Bisa. Tapi ada peraturan di mana di Mandalika Racing Series itu kalau misalnya kita udah satu tim ini, kita deposit uang. Deposit uang, dan kalau kita masih bersama tim itu sampai serinya berakhir, saya deposit uang itu kembali. Iya, berarti Kalau kita pindah tim, seri iya. Katakanlah seri 2025. Kamu dengan tim ini. Iya. Nah, ternyata Tim di seri 2026 kamu pindah tim. Iya, itu boleh. Boleh kalau Serinya serinya sudah sudah selesai. Oke. Nah, untuk saat ini, untuk kemarin 2025 awalnya itu saya sama Wisar Mulia Jaya itu saya sampai round 5 lah, saya bawa nama Wisar Mulia Jaya itu. Sampai round 1 sampai round 5 saya Wisar Mulia Jaya terus. Untuk 2026 ini masih tanda tanya lah. Masih tanda tanya. Iya. Nah, itu berarti balapannya cuma di Mandalika aja. Untuk sekarang saya masih di Mandalika aja, Pak. Di Mandalika aja. Iya. Belum yang Target yang lainnya masih menyusul menunggu saya tahun ini. target. Kamu punya keinginan nggak? Kamu pengen balapan di mana? Katalunya Saya punya keinginan saya balap di Eropa, Pak. di Eropa. Iya. Amin. Gak harus MotoGP, gak harus World Superbike, yang penting balap di Eropa. Tapi itu Sudah ya. kasih Eropa. Apa namanya? Ada Honda itu kalau nggak salah punya Iya. sekolah ya, yang Astra motornya Honda sama-sama Racing itu. School. Astra Honda Racing School itu emang motornya sama. Emang mereka kalau Honda itu pembibitannya itu arahnya ke MotoGP. ke MotoGP. Kalau Yamaha arahnya itu ke World Superbike. WSBK. Iya, jadi kalau Yamaha itu dari WSS 300 dulu, WSS World Super Sport yang 600 cc, Iya. World Super Sport yang udah ada 1000 cc-nya, 1000 cc. terus baru World Superbike. Wih. Oke, tapi sementara ini Saya masih di kejuaraan nasional. Ya. Nasional. Tapi ada kemungkinan nanti dibuka kelas baru yang dimana nama itu Junior Sport 250 cc under 17. Jadi Under 17 tahun. 17. Nah, 250 cc ini motornya banyak ya, CBR. Di CBR, tapi R25. sekarang masih jadi pertimbangan karena regulasi belum keluar. Satu, regulasi belum keluar. Dua, perizinan kan ada yang sudah umur 17 tahun ke bawah sudah balapin 250 nasional kan, Pak. Udah yang istilahnya udah di pro. Iya. Bukan junior sport lagi, udah di pro. Masih nunggu regulasi apakah mereka boleh ikut yang under 17 atau tetap harus di nasionalnya itu. Oh. Jadi yang masih bingung nih, mereka tuh kalau misalnya join ke junior sport takut mereka terlalu kencang atau terlalu pro ya. Iya, regulasinya juga belum keluar mesin motor speknya seperti apa. Saya kan pakai Yamaha nih, Pak. Iya. Jadi di balap itu ada R25 sama R3. R3 ini speknya beda sama R25. Oke. Jadi masih nunggu regulasi junior sport ini bolehnya pakai R25 atau R3. Atau R3 tadi. Iya. Oke. Insya Allah saya ikut 2 kelas tahun ini. Masih nunggu regulasi yang satunya. Berarti sekolah lagi kamu? Sekolah balap lagi. Sekolah balap lagi. Kemarin sudah, Pak. Saya sekolah balap. Ya. Sudah berapa minggu itu? Seminggu saja, Pak, cukup. Buat istilahnya maintain keluasan saya, fisik saya itu udah. Oke. Besok saya berangkat latihan di Mandalika. Kapan ini? Besok. Baru mau ke Mandalika untuk latihan balap. Iya, besok. Menggunakan motor
Insya Allah R15 dulu Pak. R15 dulu. kurang Yang diutamakan 15 sih. kelas yang udah pasti ikut. Oke, dengan racing school yang sama. Tim sih Pak. Tim. Oh, sudah tim. Sudah tim. Sudah tim ini. Oke. Sudah bergabung tim balap dan ini resmi ya. Resmi Kak, balap liar. Balap liar, balap liar itu jangan ya, jangan. Ya, keselamatannya tidak diperhatikan. Kalau balap resmi kan sudah ada helmnya, itu udah Helm. standar film, wearpacknya udah kulit yang kalau kegesek nggak robek. Itu kayak helm terus apa? Wearpack sama kostum sepatu. balap, wearpack ya. Wearpack Istilah ya. Wearpack sama sepatu itu milik pribadi. Pribadi Pak. Insya Allah kalau ada sponsor, saya dibelikanlah sama timnya. Jadi Oke. ya Mahal nggak wearpack itu? ada mereknya beda-beda, terus kualitasnya juga beda-beda. Untuk sekarang yang saya pribadi punya itu merek Gimoto, itu dari pembuatan Italia. Italia. Di Itali. Wih, Kulit Ya. kanguru. kulit kanguru. Iya Pak. Serius, kulit Iya, kanguru. Kulit kanguru. Itu sudah dilengkapi dengan airbag. Tapi itu sudah memenuhi standar. Memenuhi yang- standar banget Pak. Oke. Kalau di Indonesia itu ada brand-brand lokal tuh ARS sama Gordon, itu lumayan juga. Mm-mm. Itu dua. itu sama kulit kanguru juga. Bukan. Kalau itu saya kurang tahu kulit apa, tapi Iya. buat balap itu udah cukup sih. Tapi sekarang saya yang punya itu Gimoto. Oke, wearpack, helm. Crash yang pertama saya dapat itu pas crash latihan di racing school itu. Saya crash, ternyata yang harusnya downshift ke gigi 3, saya downshift ke gigi 2. Jadi motornya terlalu gerung. Oke. Motornya terlalu gerung, ngong, terus ban belakangnya istilahnya kayak slip. kayak terlalu muternya terlalu cepet gitu Pak. Mm-mm. Jadi ngesot. Oh. Set, jatuh. Itu pasti tikungan. Iya pasti ya. tikungan. Masuk turun Ya, satu itu terus downshift. kaki saya ini apa? Yang kanan tuh bengkak plus ada buka dia kulitnya. Buka Iya, kulitnya. iya. Nah, itu kan pakai wearpack. Bengkak, awalnya bengkak, ceklak. Bengkak, cek, gesek, kenceng Pak. Saya Iya. ketiban motor juga, kaki saya ketiban motor. Oh. Lama-lama kegesek, krah gitu Pak. Kira kebuka. Terus kayak gitu pengobatan dan lain-lain pribadi. Pribadi, kalau pengobatan pribadi, tapi dibantu sama resi sekolah Ya, tetap dibantu ya. sebagian lah ya. Dibantu transportasinya kemana-mananya itu ya. Nah, bagusnya ini Pak, racing school kalau misalnya ada crash, kalau ada crash motornya rusak apapun, kita nggak nanggung biaya sama sekali. Untuk motornya tadi. Motornya, kalau motornya kita nggak nanggung biaya sama sekali, Oh, tapi kalau pengobatan kita sendiri, Oke. iya. Oh. Terus ya crash. Crash. Nah, ini crash kedua. Mm-mm. Crash kedua saya di Mandalika Pak. Di Itu Mandalika. kebetulan pas race. Pas race. Kan saya tadi sudah bilang sudah harus dituntut untuk ngikut orang di depannya untuk mecah angin kan Pak. Mm-mm. Saya ikut, saya kehimpit, istilah kegunting Pak. Kegunting sama 2 orang. Ban depan saya kena ban belakang orang. Oh. Ban belakang saya kena ban depannya orang. Jadi kayak ban depan Oleng. slek gitu. Iya. Gini. Jadi ban depan ke kiri, ban Berarti kelempar harusnya. iya kelempar, kamu kan? set, kelempar. Dar. Pas itu di lantai, saya masih belum ngerasa sakit Pak. Pas sudah naik motornya saya berusaha buat naikin lagi Pak, karena poin itu penting Pak. Oke, poin ya. Naik lagi, saya lanjut balap lagi. Akhirnya gak bisa karena remnya bengkok Pak. Remnya bengkok, stangnya bengkok, udah gak bisa lanjut Pak. Saya masuk ke pit. Berarti faktor motornya ya. Iya, yang motornya nggak pas bisa crash lanjut. tadi. Nah, lucunya pas saya masuk ke pit karena saya udah nggak kuat, motornya udah nggak kuat juga. Saya lepas wearpack lah, ini semua kalau macam. Pas saya buka wiper, saya sesak napas Pak. Saya sedang Iya. terus Ya, pas saya karena- buka, bengkak semua Pak badan saya. Ya Pak. karena kamu tidak Adrenalin. merasa karena adrenalinnya Iya. tadi. Oh, berarti meskipun pakai wearpack tadi lebam-lebam itu masih Kalau ya? bengkak itu masih karena kan benturan dia Pak dengan aspal. Itu Oh, kalau tapi kalau misalnya mending make kan Pak daripada Iya, nggak. daripada Kalau nggak nggak make make. mungkin saya beset semua badannya. terus kayak apa? Luka-luka Luka-luka Yang kegesek. kegesek Kegesek itu bukan tetap kegesek ada? apal. Bukan kegesek aspal ya. Jadi pas saya jatuh kan saya ada space dengan wearpacknya gitu kan Pak. Mm-mm. Jadi otomatis kan bisa gerak.
Iya. Jadi pas saya jatuh itu kan kulit itu kalau misalnya kena lantai apa kulit wearpack itu kan kalau kena aspal itu kan keset ya Pak ya. Jadi Iya. agak ngurang gitu. Pas saya kena tuh gesek di dalamnya. Oh. Kayak kalau misalnya karpet nih Pak, karpet kalau misalnya digesek lama kan panas ya Pak. Iya, betul. Jadi kayak luka bakar gitu Pak, karena kegesek di karena dalam. kegesek dengan Nih. wearpacknya tadi. Iya. Nah, Oke. ini saya ceritakan crash yang lucu. Keras ya. Naik roda 2 juga. Heeh. Itu pas minggu balap, saya sebelum balap itu. Heeh. Saya kan biasalah kalau kelas balapnya masih anak-anak semua under 15 tahun itu kan istilahnya pertemanannya erat gitu Pak. Iya. Saya sama teman-teman saya tuh naik Meskipun beda-beda itu ya, beda tim itu beda tetap tim. ini Pak. Ah, iya, Terus iya, iya. saya sama teman-teman saya diajaklah ke pantai buat main sepeda listrik. Iya. Sepeda listrik. Sepeda listrik. Nah, mereka ini kan udah lama gitu Pak balap di situ. Jadi mereka tahu spot tempat buat Apa? balapan Buat balap agak liar ya. liar. Tapi menggunakan sepeda listrik. Sepeda listrik. Oke. Sudah nemu tempatnya Pak. Cara nentuin menangnya itu digalap sama kayak balapan biasa, cuman mereka itu main agak bahaya Pak. Jadi mereka ngawur lah istilahnya. Iya, Jadi menggunakan sepeda listrik. iya sepeda listrik. Itu Bapak tahu tempatnya di mana? Gimana? Di parkiran pasar Pak. Di parkiran, Parkiran pasar. Parkiran pasar Mandalika itu Pak. Terus Oke. iya sudah kebentuk Pak, sirkuitnya bagus Pak, mereka bentuk sirkuitnya tuh. Loh, enggak. Ini bentuk sirkuitnya yang Sirkuit parkiran maksudnya. Parkiran Oh, itu kan mereka layoutnya kan itu banyak. menentukan Iya. sendiri. Iya. Ini harus belok, Belok harus kanan, belok. ini lurusnya Oh. kemana. Mereka sudah nonton bagus Pak. Nah saya yang awal-awal nih, mereka udah lama main di situ kan. Saya awal-awal Ah. ini gimana, ini belok mana, ini habis ini belok Iya. mana. Saya kan ngikutin di belakang aja Pak. Terus yang mereka depan jatuh aman lah, mereka jatuh. Kalau misalnya mereka jatuh udah tahu cara nanganinnya pakai selis. Pas saya jatuh nih Pak, saya jatuh sendiri Pak. Ibaratnya habis lurusan, itu kan habis hujan Pak. Jadi Iya. lumpur pada naik semua. Iya. Ada daun sama lumpur jadi satu Pak. Saya pas ngerem depan, ban depan saya hilang. Ceklak. Pas jatuh, tangan duluan baru kepala. Tak. Itu tanpa wearpack. Tanpa wearpack dan helm. Itu minggu sebelum balap. Jadi itu hari Jumat. Ah, Sabtunya balap gitu Pak. Sabtunya balap. Kamu hari Jumatnya jatuh. Hari tadi. Jumatnya saya jatuhnya naik selis. Gimana gak diketahuan saya sama tim saya. Ah. Terus Saya ada itu enggak? Ada sanksi. enggak, kalau sanksi enggak. Enggak, tapi tetap harus balapan. Tetap balapan wis. Gak mau kamu kalau Ah. tahan sakitnya. Jatuh. Tak. Saya pas buka. Astagfirullahaladzim. Bocor Pak. Bocor di pelipis ini Pak. Bocor di pelipis. Saya telepon bapak saya. Pak, kepalaku bocor. Bapak saya langsung ini akhirnya dijahit lah. Besoknya langsung ikut balapan. Langsung ikut balap meskipun masih Iya. Alhamdulillahnya kan besoknya qualifying ya Pak. Menentukan posisi start. Alhamdulillah saya masuk 10 besar ke-7. ke-7. Iya. Dengan keadaan Dengan kepala keadaan bocor kepalanya tadi. baru dijahit. Iya. Sudah ada bukti nyata tanpa wearpack dan tanpa helm kalau jatuh meskipun pakai motor listrik ya, pakai Sepeda motor listrik, sepeda Om. listrik Udah pas yang nggak pasti Iya. kenceng ya. Iya. Pasti nggak kenceng ya. Sepeda listrik berapa sih, berapa kilometer per jam? 20 Pak. 20 sampai 30 lah ya ngepol itu. Bocor. Nah, apalagi kalau kalian balap liar ya, kalau kalian balap liar itu udah pasti motornya kenceng dan nggak ada Pengamannya apa? Nggak ada wearpack, Gak ada helm, wearpack, wis. gak ada pengaman wis. Udah jatuh Kalau dikit. brak ya sudah pasti kalau Salam. ke rumah sakit ya berangkat ya Iya. menuju ke sang pencipta ya. Iya. Gitu. Mati tanam. Oke. Masuklah tim ini kamu Masuk sudah. tim. Race sudah, kemudian kamu sedang mempersiapkan untuk race berikutnya. Ya nih tahun ini Masuk 2026. tim. Kemudian di tim itu pasti kamu punya nomor balap. Aduh, Ya kan? nomor balap. nomor Ini, start dah, Pak. nomor start pasti kan punya kayak Valentino Rossi kan Iya, 46 ya kan. Itu nomor apa namanya? Nomor start. Nomor start. Iya. Nomor starter. Nomor starter. Kemudian
Siapa lagi? Mark Jorge Lorenzo 99, Mark Marquez ya kan? 93 Mark kalau Marquez. Ya, Hmm. pasti kan punya nomor startnya. Hmm. Kamu pasti punya nomor start punya saya. Nomor start saya itu 37. 37. Ada filosofinya 37. 37 itu saya ngambil dari pembalap rookie. Pembalap rookie. Dan itu berjaya. Jadi 37 itu namanya dari pembalap Pedro Acosta. Pedro Acosta. Pedro Acosta. Iya. Oke. Jadi dia rookie dari Moto3. Dia juara terus nih Pak. Walaupun rookie dia juara terus. Naik ke Moto2, juara terus tetap. Naik MotoGP, dia jadi pembalap termuda setelah Marquez yang naik MotoGP dan juara. Sekarang berarti dia di level MotoGP. MotoGP sekarang udah nggak rookie sih, udah 2 tahun. Tapi dia pembalap hebat banget Pak. Pembalap hebat. Dia berjuang dari Moto3, Moto2, MotoGP itu cuma kurang lebih 5 tahun, 4 tahun gitu Pak. Yang orang manusia pembalap lain tuh biasanya cuma ada 6 tahun, 2 tahun di Moto3, 2 tahun di Moto2 gitu, 4 tahun gitu. Dia cepet Pak naiknya Pak. Dia naiknya cepat. Iya, jadi dari sebagai Moto3, rookie Moto2 Moto2 sampai MotoGP itu cepat rookie. Relatif Juara cepat. lagi. Juara dunia. Iya, juara Moto3 sama Moto2-nya juara dunia, Pak. Oh, Dilibas. MotoGP, oke. Tinggal MotoGP aja. Nah, Pedro Acosta sekarang masih aktif. masih aktif sampai sekarang, Pak. Di tim apa? Sekarang di KTM. Oh, KTM. Red Bull KTM. Jadi sama itu iya, berarti. sama Brad Binder. Oke. Terus Lanjutnya 37. 37. Kamu terinspirasi dari situ. Iya. Kan ibaratnya saya juga rookie dong, Pak. Iya. Saya rookie, saya pakai nomor 37. Saya harap saya pakai nomor itu ketularan juga lah. Oke. Jadi perjalanan balapnya iya. sama seperti itu Iya, harapannya ya. harapannya. ketularan. 37. Itu boleh ganti-ganti enggak nomor gitu? Boleh, Pak. Pemain depan. Boleh Pak, boleh. Kalau masih balap nasional itu belum internasional itu boleh. Kalau internasional itu kalau ganti nomor itu harus ada perizinannya. Oh gitu. I want to change my start number from ini ke nomor ini istilahnya. Kalau di Mandalika ini balapnya itu cuma butuh informasi panitia. Ngomong tok. Oh, Ini cuma nomor startnya misalnya ini nomor nanti startnya ini registrasinya ganti. segini aja Oh, nomor ganti ini. lagi, ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, ganti aja gitu. Oke. Yang penting sudah ada nomornya. Oke. Sudah disiapkan. MotoGP itu enggak sih? Panggung impian Semua pembalap. semua pembalap. Iya. Iya. MotoGP ya. Iya. Istilahnya kalau atlet cabur lain kan mungkin olimpiade. Olimpiade. Kalau ini MotoGP. Pembalap MotoGP. USBK? USBK itu biasanya pembalap yang sudah gak begitu bersinar di MotoGP mereka pindah ke USBK. Pindah ke USBK. Nah, sekarang tuh ada fenomena baru, Pak. Jadi pembalap WSBK itu kan biasanya ke MotoGP itu cuma gantiin pembalap yang sedang nggak bisa berhalangan gitu. Sekarang tuh pembalap World Superbike dia pindah ke MotoGP dan dikontrak. Contohnya Toprak. Toprak rahasia dia. Oke, Toprak itu ya. Saya sedikit mengikuti, guys. World MotoGP Superbike dan iya. WSBK. Toprak. Itu direkrut Yamaha. Yamaha Pramac Racing. Oke. Jadi dia tuh wah baru nih pembalap WSBK main di MotoGP. Main di MotoGP. Padahal sebelumnya cuma wildcard. balik ya. Iya wildcard istilahnya. Oke. World Superbike gantiin pembalap MotoGP terus MotoGP karena udah nggak begitu bersinar dia pindah ke World Superbike karena istilahnya levelnya lebih lumayan lah. Karena motor-motor spesifikasi motor MotoGP dengan WSBK tentu sangat jauh kan. Sangat jauh. Bapak mau tahu perbedaan motor? Kok World Superbike itu kan pakai motor pabrikan bukan pabrik apa? Produksi massal toh, Pak. Iya, maksudnya boleh boleh dipakai di jalanan. Kalau MotoGP kan enggak. Kalau World Superbike sama MotoGP itu perbedaan berat motornya itu jauh, Pak. Ada 100 kilo. Jauh lebih berat MotoGP. Enggak. Jauh lebih berat World Superbike. Loh, padahal kan komposisi mesinnya, komponen-komponennya kan. Jadi di MotoGP itu dia tuh dibuat untuk lebih nyaman dan lebih cepat. Jadi mereka tuh rangkaian dari karbon besi. Kalau dari produksi massal itu kan besi kan rata-rata, Pak. Jadi lebih berat gitu. Jadi ini motor R6 nih, Pak. Misalnya 280 kiloan. Motor Moto3 yang udah Moto2 nih. Moto2 yang udah balap di Moto2. Triumph kan.
Iya, Triumph. Iya 760 cc itu lebih enteng Pak. Lebih enteng dibanding Iya. R6 yang WSBK tadi. WSBK. Terus super sport kalau Karena ya itu tadi ya dibuat seringan dan Iya. secepat mungkin. Ini Pak, motor Moto3 itu beratnya cuma beda 20 kg sama R15. Walaupun mereka 250 cc. 250 cc. Motor Moto3 itu pendek Pak, lebih pendek daripada R15. Lebih pendek ini maksudnya apa enggak tinggi? Tingginya. Oh iya iya iya. Jadi mereka Moto3 itu speknya sama semua, ini sama semua, lebih pendek. Jadi mereka lebih nunduk. Motor lebih kecil juga. Tapi spesifikasi mesinnya tinggi. Mereka tuh kalau nah lucunya gini Pak, motor Moto3 kalau disandingin sama motor World Superbike, time-nya lebih kencang Moto3. Meskipun cc-nya beda jauh. Meskipun cc 250 cc ke 1000 cc. Di tikungan itu mereka lebih cepat Pak, Moto3 itu. Karena ya ringan tadi. Ringan. Kalau World Superbike kan poweran kalau di tikungan. Berarti kita bicara motor utamanya MotoGP nih. Iya. MotoGP dengan WSBK yang mungkin motor pabrikan konvensional ya, Iya. diperjualbelikan. Iya. Itu ternyata masih berat Lebih WSBK. berat WSBK daripada MotoGP. Oke, karena mereka tidak merubah rangkaiannya, maksudnya Iya. rangka-rangkanya Rangkanya regulasinya masih tetap emang dari pakai situ. pabrikan. Iya, standar. Cuman mesinnya paling di Mesinnya cuma agak di oprek-oprek dikit lah. oprek dikit. Oke, MotoGP. Nah, bedanya juga di suara, Pak. Suara motornya tuh. Kenapa itu? Kalau World Superbike dia tuh suaranya lebih ke ngebas. Oke. Ngebas ngot gitu. Iya. Kalau di MotoGP dia suaranya udah ngebas melengking lagi. Kalau udah di RPM tinggi tut gitu. Oh, Cowopet lagi, Pak. Karena apa Konfigurasinya ya, beda, Pak. Oke. Knalpotnya kan juga beda. Jadi Hmm. kalau di MotoGP itu kadang knalpotnya itu ada yang di bawah, di undercoil, ada yang di punggung apa sih? Pokoknya kan motor sport itu di belakangnya itu kan ada moncongnya dikit itu, Pak. Iya, Itu kadang di situ. di bawah situ. Iya, terus knalpotnya. pipanya itu kecil, Pak. Pipa knalpot itu kecil. Itu ada beda-bedanya. Oh iya iya iya. Kalau Itu Superbike itu kan cuma paling beda merek. cuma beda merek Iya. aja. Meskipun itu mereknya Akrapovic Akrapovic, sama-sama pakai Akrapovic ya bunyinya beda. lebih kenceng lebih MotoGP, kenceng MotoGP. suaranya. Karena Meskipun Akrapovic sama. yang dipakai Akrapovic di MotoGP itu tidak sama dengan Enggak sama. Enggak diperjualbelikan juga. Tidak diperjualbelikan juga. Berarti semua part yang ada di MotoGP itu tidak diperjualbelikan. Wow, Mau full stepnya itu loh, Pak, yang buat kaki itu nggak dijual, Pak. nggak dijual. Cuman kalau misalnya udah versi lama 2 tahun itu baru boleh dibeli motornya juga. Maka dari itu ada yang mungkin kolektor ya, Kolektor itu, motor Iya. zaman dulu. Mm-mm. Oke, terakhir. Nah, di sela kesibukanmu tadi kan racing school dan lain-lain. Kemudian apa namanya? Kamu disibukkan balapan yang tentu minimal membutuhkan waktu 3 minggu Iya, buat persiapan. buat persiapan. Tentu hal itu akan berdampak Dengan sekolah. dengan sekolahnya. Ya. Nah, selama di sekolah pembangunan Jaya, di SMP Pembangunan Jaya, gimana? Apa kamu mengatur waktunya itu? Buat latihan sebenarnya gini, Pak. Kalau jadi pembalap itu lebih banyak latihan fisiknya daripada latihan motornya. Jadi saya karena sama bapak saya dipaksa untuk sekolah aja nggak apa-apa. Kamu barengin aja sama latihan fisik. Jadi pagi itu saya bangun jam 4 saya sholat Ini subuh. sekolah ini ya, Sekolah Pembangunan Jaya ini. Ya. Saya jam 4 pagi berangkat, bangun, sholat subuh, saya jogging, Pak. Jogging Latihan fisik setiap hari. Menjelang race ini ya. Iya, Apa 3 minggu. ada race atau nggak ada race kamu? Kalau ada race nggak ada race sih tergantung saya sih, Pak. Gitu. Tapi kalau ada race Udah pasti intens. Pasti. Jadi pagi saya bangun, pagi jogging, sore saya jogging juga pulang sekolah. Pulang sekolah. Mulai baru-baru ini saya jogging sebelum race. Oke. Terus 3 minggu. 3 minggu. Selama 3 minggu. Iya, Terus kamu kan bertolak ini ke Mandalika. iya.
Nah, berarti otomatis ada izin Iya, ataupun kamu harus melakukan izin ke sekolah iya. dan Gak masuknya berapa hari? nggak masuknya berapa hari. Gak masuknya itu kalau misalnya berarti saya berangkat hari Kamis. Hari Kamis itu ada rider briefing. Besok ini katanya Besok. kan mau Besok kamu ini latihan. Latihan ke Mandalika. Alhamdulillah kan besok libur nih Pak. Ya. Jadi saya nggak perlu izin. Cuman kan latihan itu Jumat saya berangkat, saya nyeting motor, saya lihat motornya ini tapi belum latihan. Jumat itu saya ngecek motor. 1 minggunya itu saya latihan. Harusnya saya harus balik hari Minggu malam. Saya nggak dapat tiketnya Pak. Otomatis Saya pulang hari Senin pagi. Senin pagi banget. Pagi banget. Oke. Senin pagi habis dari bandara saya ke rumah ganti baju sekolah lagi Pak. Itu hanya untuk Izin ngoprek motor tadi ya? Iya. Izin terlambat lah Izin ya. terlambat. Kemudian kan pasti race nanti. Kalau race ya Race ini membutuhkan berapa hari? 3 hari kalau 3 hari. iya 3 hari izin. 3 hari izin dan ya sejauh ini sekolah mesti memberikan Mesti izin ya. memberikan izin. Alhamdulillah. Oke, dan untuk mengejar ketertinggalan pasti kan kamu berkoordinasi dengan Guru. ya Iya. terkait materi apa saja yang harus itu. Iya. Paling Iya. ketinggalan banyak. Paling banyak ketinggalan tuh paling susah buat dikejarnya itu matematika Pak. Matematika. Susah Pak saya ngejar Pak. Ya karena harus intens Iya. ya matematika itu. Sekali Kak masuk tuh udah beda caranya Pak. Oke. Apalagi saya kadang tuh nggak masuk berapa hari gitu Pak. Nah itu ya yang membuat susah. Oke, sebelum ditutup, wish untuk balapmu Tahun ini tahun ini saya targetnya bisa jadi juara nasional di kelas junior sport. Juara nasional overall point. Bisa menjadi Juara juara nasional di level junior sport. 150 150 cc. cc di mana? Mandalika. Di Mandalika. Bukan di sirkuit balap liar ya, Mandalika. Balap liar. Liar. Katakan tidak untuk balap liar. Iya. Oke, pesan untuk mungkin anak-anak yang di usiamu yang ingin tertarik hobi balap apa untuk mereka? Ya, hobi balap tapi belum bisa gitu Pak. Apa yang udah ingin mau. Semua itu kalau kalian mau balap semua itu dari hati. Balap itu perlu konsisten, disiplin, sama mental. Mental itu nomor 1 Pak. Mental itu nomor 1 di dunia balap ya. Keras dunia balap. Keras karena balap itu keras ya. Siapkan aja mental kalian. Siapkan aja mentalnya. Persiapkan. Dan selain mental harus konsisten dan disiplin ya. Nggak boleh males. Apa yang kamu mulai itu ya harus diselesaikan. Gitu ya. Namanya balap itu ya kenapa mental ya, karena itu tadi, karena ketika crash kemudian ketika lagi fight untuk battle position itu kan membutuhkan mental. Ramai banget Pak junior sport tuh Pak. Nah begitu. 31 orang. Oke Bara, terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang menjadi wishmu tadi bisa tercapai di tahun ini dan tentu bisa membanggakan orang tua dan sekolah. Kemudian sekolah pembangunan saya tidak pernah membatasi talenta-talenta seperti kamu. Alhamdulillah. Intinya kemudian tetap semangat dan semoga lancar di race berikutnya. Amin. Oke, mungkin itu saja podcast kita kali ini mengundang Bara. Next kita akan pasti menghadirkan siswa-siswi kita yang mempunyai aktivitas ataupun hobi yang unik ya, yang di luar biasa ya. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.